Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Catatan Nirwan Sahamono. Bersama saya saat ini ada Wakil Bupati Buton, Bapak LM Sumarlin. Jadi beliau ini saya lebih akrab karena eh, ini sesama saudara dan kebetulan kita letting satu SMA. Jadi ya ini memang bukan hal yang baru beliau ini, tapi dalam kesempatan kali ini kita ingin mengelaborasi lebih jauh sosok beliau karena kita tahu bahwa Pak Erin ini sapaan beliau Pak Erin ya, Pak Wakil ini LM Sumarlin, tapi sapaan beliau Pak Erin. Kita tahu bahwa beliau ini berpasangan dengan Dr. Haji Beri Ali MSI, dan mereka punya tagline yaitu berlian. Ya, berlian, dan di situ ada yang mereka angkat temanya yaitu menuju visi Buton Maju dan Berdaya Saing 2024-2029. Nah, soal ini kira-kira bisa dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan visi Buton Maju dan Berdaya Saing 2024-2029. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, walaupun di sebelah saya ini sahabat saya juga, teman saya juga yang satu letting sekolah. Jadi nama saya Laude Muhammad Sumarlin, sepaannya mungkin dipanggil Erin juga. Jadi hari ini saya bersama mendampingi Pak Dr. Beri Ali itu untuk menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton periode 2024, 2029. Jadi mungkin saya ada prolog sedikit. Ya. Kenapa saya dan Pak Beri Ali itu bisa menjadi satu pasangan. Sehingga hari ini kami menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung. Saya mengenal sosok Pak Beri Ali itu sebagai orang yang baik, orang yang jujur. Yang kedua, beliau hanya ingin menjadi bapak buat Kabupaten Buton. Dan itulah yang meyakinkan saya bahwa pengalaman beliau profesional di bidang birokrasi terbukti dengan di daerah orang pernah menjabat sebagai PJ Bupati Penajam Pasir Utara. Dan saya sendiri yang latar belakangnya yaitu ekonom, ya, yang mungkin kesehariannya hanya bergelut di dunia bisnis dan investasi. Nah, mungkin dengan kolaborasi kami ini semoga saja bisa menjadi harapan baru buat Buton, karena kami berdua ini datang dari akar rumput yang sudah lama menjadi perantau dan alhamdulillah mungkin berhasil di negeri orang. Jadi apa yang kami punya, pengalaman yang kami punya, ilmu yang kami punya, ini bisa kita implementasikan di Kabupaten Buton. Jadi terkait pertanyaan tadi bahwa Buton Maju dan Berdaya Saing, artinya apa? Hari ini kita melihat kondisi di Kabupaten Buton, bahwasanya sumber daya alamnya itu sangat berlimpah, khususnya dari sektor agromarin. Ya, kalau kita melihat pengalaman saya menjadi ketua kadin di Kabupaten Buton, kurang lebih saya menjabat ketua kadin itu sudah 2 tahunan lebih, ya, hampir 2 tahun setengah. Dan saya sudah mengelilingi banyak desa dan kecamatan di Kabupaten Buton. Saya melihat memang kurangnya intervensi untuk petani dan nelayan ini dalam hal marketing atau pemasaran. Sehingga nelayan dan petani ini hanya menjadi bagian saja dari proses jual beli dalam hal ini, bahwa apa yang mereka tanam dan apa yang mereka tangkap di laut sebenarnya di luaran itu harganya bisa berkali-kali lipat seandainya ada intervensi pemerintah daerah dalam hal penjualan. Karena selama ini yang saya melihat yang terjadi, intervensi itu mungkin lebih banyak ke pupuk dan bibit untuk petani, mungkin bodi atau alat tangkap untuk nelayan. Tetapi pada dasarnya apa yang dikerjakan tadi itu belum kelar. Menurut saya finalisasinya adalah untuk menjadi daerah yang berdaya saing dan maju di tahun 2024 sampai 2029 nanti. Kami
dan Pak Bri Ali atau saya berdua itu berpikir bahwa pemerintah itu tidak hanya di awal, tapi di akhir juga itu mengintervensi langsung seperti apa hasil yang mereka dapatkan. Contoh dari sektor perikanan, apabila misalnya ke depannya dari sektor perikanan tadi, kita mengambil satu sampel misalnya di musim timur itu lagi musim tuna. Nah, tuna ini sebenarnya harga yang mahal itu di mana? Kalau misalnya pasar internasional yang mahal, tugas pemerintah daerah lah bagaimana menembus pasar tadi. Kalaupun juga harga domestik juga naik, maka tugas pemerintah daerah pun juga dalam hal ini melalui Dinas Perdagangan dan membentuk atau menghidupkan kembali perusahaan daerah, ini nilai tambah ini kita manfaatkan. Artinya apa? Bahwa saya berpikir sederhana bahwa bagaimana investasi itu masuk di dalam Kabupaten Buton. Misalnya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam, itu akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin Perumda. Namun, tidak lepas dari itu, bahwa petani ataupun nelayan yang menjadi filterisasi atau menjadi pengayom adalah pemerintah daerah atau dalam bentukan perusahaan daerah. Sehingga apa yang mereka hasilkan itu betul-betul bisa dinikmati. Tidak hanya untuk sebatas untuk profesi hari-hari, hanya buat makan. Bahkan yang saya inginkan adalah sektor agromarin ini juga menjadi penyumbang PAD terbesar. Saya pikir itu maksud dari Buton yang maju dan berdaya saing. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa tadi yang disampaikan dengan potensi yang ada itu ingin go internasional, menembus pasar dunia berarti. Nah, apakah ada hal yang spesifik yang dilakukan untuk bisa menembus pasar global? Karena kita tahu bahwa selama ini banyak orang-orang Buton itu yang punya keahlian di bidang maritim, tapi mereka justru menjual hasil tangkapnya itu ke wilayah Papua misalnya, dan padahal kan kita tahu bahwa kita di sini punya potensi yang besar. Tapi untuk sampai ke go internasional itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh saya pikir program? Sangat mudah, dan hari ini melalui Kadin beberapa bulan yang lalu itu kita sudah berhasil lakukan. Artinya apa? Kita melihat bahwa masih banyak potensi perikanan. Contoh paling kecil, Kabupaten Buton ini sekilas kita melihat ini terasnya Laut Banda ini adalah terasnya Kabupaten Buton. Sementara potensi perikanan di Laut Banda ini kan sangat besar. Terbukti bahwa laut kita itu sangat terjaga. Yang saya melihat adalah di Buton ini, Rompon itu hanya jarak 5-10 mil. Sementara di daerah lain, kalau ingin melaut, itu bahkan bisa lebih dari 100 mil mereka melaut. Yang kedua, saya melihat di Buton atau Kabupaten Buton itu sendiri, selama 365 hari, itu hampir dipastikan tidak ada yang tidak musim ikan. Musim teduh, ada jenis ikan tertentu. Musim bergelombang atau berombak, ada juga ikan tertentu. Sehingga menurut saya bahwa ikan-ikan ini sebenarnya, kalau dimanfaatkan dengan baik, tata kelola, pemasaran atau marketing atau penjualannya, saya pikir dia punya nilai tambah. Contoh paling kecil begini. Hari ini, apakah pertanyaannya di Buton ini, para pemain ikan menempatkan dirinya bahwa ikan yang kami bawa ini, ikan yang kami beli ini, ikan yang tangkap kami ini, ikan dari Buton. Karena setelah saya melakukan dengan Kadin, kita mengirim beberapa kontainer ke Surabaya, ke Margomulyo, itu banyak yang tidak mengetahui ikan dari Buton ini. Bahkan orang bilang bahwa ikan Buton itu adalah ikan-ikan yang jelek. Kenapa? Karena rata-rata nelayan kita ini pakai metode bom. Padahal metode ikan ini sendiri, ini agak sedikit berbeda. Pertama, kita mengetesnya. Ikan kita itu di suhu 100 derajat. Mata dan perutnya itu belum terpisah. Artinya ikan ini masih kategori baru. Yang kedua dari rasa, ini masih manis. Nah, saya ingin bahwa sebanyak-banyaknya bisa investasi ikan masuk ke dalam. Dan kalau perlu, ada pabrik di Kabupaten Buton. Bukan hanya sebatas cold storage, tetapi mungkin sampai dengan turunannya. Karena di Kabupaten Buton sendiri itu banyak ikan yang sebenarnya hanya dibuang atau dikubur. Padahal ikan-ikan
reject ini atau ikan-ikan yang kualitas tidak bagus Hmm. ini masih bisa dikelola dalam bentuk sarden, dalam Iya. bentuk Hmm. UMKM dan lain-lain. Nah, saya melihatnya untuk menembus pasar ekspor itu tinggal kemauan saja. Iya, iya. Artinya tugas pemerintah itu adalah menetapkan bahwa antara pembeli dan penjual ini, pemerintah itu di tengah. Hmm. Dan pemerintah itu menetapkan trust. Hmm. Contoh paling kecil yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana mendatangkan beberapa perusahaan. Hmm. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah mencoba itu. Hmm. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada ini membeli dengan harga yang lebih baik. Iya, iya. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa kurangnya kepedulian tentang bagaimana menurunkan biaya operasional nelayan. Iya. Contoh paling kecil, tidak turunnya harga es batu. Hmm. Bahkan menurut saya salah satu yang termahal di Indonesia. Begitu. Iya, karena kalau kita bandingkan yang daerah sekitar, Hmm. contoh Kota Kendari, itu separuhnya 50%. Dari hampir 50% harganya dibanding kita di Buton. Hmm. Sehingga proses inilah yang menurut Berapa saya harga es batu sekarang kisaran 30.000 per balok. per warung umum? Ya, kalau di Kendari mungkin sekitar 16 atau 17.000. Hmm. Nah, bahkan beberapa anak muda Buton yang kuliah di Kendari itu, saya pernah ajak dialog bersama, mereka itu tahu bahwa ikan di kampungnya itu melimpah. Hmm. Harga ikan di Kendari pun itu mahal. Hmm. Tetapi dia harus beli es batu dari Kendari, dibawa ke misalnya ke Lasalimu, Hmm. diisi ikan di situ, es batunya kembali ke Kendari. Hmm. Artinya apa? Bahwa bagaimana kita bisa menekan tingkat biaya Hmm. buat nelayan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Iya, iya. Yang kedua, pemerintah daerah di sininya harusnya menjadi pengayom, Iya, iya. di mana perusahaan-perusahaan yang ada atau mungkin perusahaan-perusahaan perantara atau tengkulak ini Hmm. tidak langsung mengakses nelayan. Iya. Karena kenapa? Disinilah sebenarnya letak kesalahan yang menurut saya yang perlu diperbaiki. Hmm. Pertama, kita akan kehilangan potensi PAD. Hmm. Yang kedua, kita tidak merasa melindungi mereka karena transaksi itu terjadi sama dengan head to head Hmm. tanpa ada peran pemerintah. Ya. Apabila terjadi sesuatu, Hmm. maka pemerintah lah yang disalahkan. Hmm. Contoh paling kecil, kita berikan kapal misalnya. Iya. Setelah kapal itu berlayar, mungkin tugas kita pemerintah sudah kelar, kita Hmm. sudah memberikan bantuan. Tapi pertanyaannya, sampai berapa lama kapal itu akan bertahan? Hmm. Yang kita takutkan, kapal ini karena kita tidak intervensi penjualannya Hmm. dan biaya operasionalnya yang tinggi, kapal ini menjadi gadaian Iya, iya. atau bahkan dijual kembali. Hmm. Inilah yang menurut saya bahwa apa yang kita manfaatkan, apa yang kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik itu petani dan nelayan, seharusnya berbanding lurus juga dengan pendapatan asli daerah. Iya. Karena jujur, menurut saya, pendapatan asli daerah di Kabupaten Buton, ya selama beberapa tahun terakhir ini, masih di kisaran 26-27 miliar. Hmm. Artinya, sebenarnya tanpa kita lakukan apa-apa, pendapatan-pendapatan jasa misalnya mungkin dari PPHPTB misalnya, atau dari mungkin SIM, bukan STNK misalnya, surat kendaraan bermotor, saya pikir dengan tidur saja 27 miliar itu pasti ada. Menurut saya kurang kreatif begitu. Iya, iya. Itulah yang sebenarnya menurut saya bahwa banyak produk-produk tambahan yang ada di Kabupaten Buton seperti nilam. Hmm. Itu saya sangat setuju sekali karena nilam ini kan minyak asiri ini bahan baku parfum. Iya, iya. Di mana pancoli alkohol ini petani dan pembeli ini pertama tidak ada standar baku karena tidak ada nilai pertanian. Yang kedua, para pembeli ini langsung ke petani aksesnya. Sehingga proses-proses yang ada ini banyak kecolongan. Padahal setelah kita teliti, harga nilam itu sebenarnya hampir seperti harga emas. Iya. Artinya ada informasi yang keluar. Bahkan setiap hari Senin itu harga nilam itu keluar. Yang kedua yang saya melihat bahwa rata-rata hasil dari pertanian dan perikanan, proses treatment, pengelolaannya. Karena kenapa? Barang ini barang yang cepat rusak. Iya. Dan pilihannya harus cepat menjual. Betul. Kalau tidak cepat dijual, maka barang ini rusak. Sehingga inilah yang menjadi tekanan bagi petani dan nelayan. Seandainya peran Pemda di sini bisa, contoh seperti jagung. Mungkin perusahaan daerah bisa membuat satu silau kecil. Sehingga hasil panen, pada saat musim panen raya itu kan akan berlaku teori permintaan, teori penawaran. Sehingga pada saat barang banyak, harganya itu akan murah. Tapi pada saat barang sedikit, harganya tinggi. Nah, rata-rata panen raya, mau di darat, laut, udara, kalau sudah panen raya, ini berimbat buruk buat para petani. Karena kenapa? Pada saat dia ingin menanam saja, harga pasaran itu, misalnya kayak jagung bisa tembus 10.000. Sehingga orang tertarik menanam. Tapi pada saat panen raya,
Pada saat panen raya, harga bisa sampai 2.500 Iya, iya. per kilonya. Sehingga tidak berbanding lurus dengan belanja modalnya mereka Hmm. petani. Nah, harapan saya, treatment inilah bahwa pemerintah daerah melalui perusahaan daerah itu membeli dengan harga standar baku. Iya, iya. Artinya yang membuat yang bisa menurunkan kadar air 13-15% jagung ini sehingga bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Contoh. Nah, di saat harga ini bagus, tugas pemerintah daerah dalam hal ini Perumda, dia yang melepas Hmm. harga seperti itu. Nah, dengan adanya barang ini, maka saya pikir bukan hanya dari petani Kabupaten Buton, bahkan daerah sekitar, Iya. misalnya Buton Utara, Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, itu bisa membawa jagungnya untuk dibeli Kabupaten Oh, Buton. benar. Sehingga saya menjadikan sebagai lumbung, Lumbung. lumbung produk komoditinya. Nah, seperti itu. Lumbung Nah, pangan gitu ya. lumbung pangan. Nah, pemerintah sendiri yang mengakses pasarnya. Hmm. Saya pikir sekarang tidak terlalu susah mengakses pasar karena Hmm. di Indonesia sendiri kan ada Kementerian Perdagangan, Hmm. ada Kadin, Hmm. dan saya pikir untuk seperti itu sangat mudah menurut saya. Hmm. Kira-kira begitu. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa sejak selama ini Perumda juga tidak berfungsi begitu ya, dengan adanya problem-problem yang muncul tadi, pertanian, kelautan. Kalau saya sih agak sedikit out of the box cara Ya. berpikirnya ya. Perumda, ya walau alam, saya tidak menjudge siapa-siapa Hmm. dan saya tidak merasa bahwa saya yang paling benar, tapi saya berpikir bahwa Perumda ini sebenarnya harus mengambil langkah-langkah yang konkret. Hmm. Contoh paling kecil misalnya, kenapa tidak kalau kita bisa bangun misalnya Mes Buton Ya. atau kantor penghubung Buton Hmm. di kota-kota besar misalnya, kenapa tidak kita bangun Hmm. cold storage Buton? Iya, iya. Yang kedua, pada saat kita mengirim ikan di cold storage Buton, Hmm. pertama implikasinya adalah harga ikan kita pasti mahal. Hmm. Yang kedua, bahwasanya Perumda bisa saja bikin restoran. Iya, Misalnya cold storage Buton di Surabaya. Kenapa Hmm. kita tidak sewa mall yang paling mahal? iya. Dan kita bikin rumah makan seafood Buton. Hmm. Di situ mungkin brandingannya. Artinya rumah makan Padang kan ada di Buton. Iya, iya. Tapi rumah makan Buton tidak ada di Padang. Iya, Nah, iya. ini yang kita mau rubah Iya. sebenarnya. Polanya seperti itu. Makanya saya berpikir bahwa Perumda juga bisa mengambil bagian turunannya. Iya. Yang kedua, saya pikir anak-anak yang ber-KTP Buton atau anak-anak yang bermahasiswa tidak perlu takut kuliah di Jawa. Karena Hmm. kenapa? Kalian boleh datang ke cold storage Buton Hmm. yang ada di Jawa, ambil ikan, jual di tetangga misalnya, jual di teman kos, Hmm. atau mau bikin sari laut, harga ikan kan di Jawa mahal. Iya, iya, iya. Saya pikir kita selain melatih menjadi entrepreneur, mereka pun juga tidak perlu minta uang sebenarnya sama orang tuanya untuk membiayai sekolahnya. Iya. Jadi tidak perlu takut kuliah di Jawa, Hmm. seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa saat ini PAD Buton itu 26 sampai 27 miliar. Nah, dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Buton, kira-kira bisa sampai berapa ini potensi peningkatan PAD kalau dikelola seperti yang disampaikan tadi Pak Wakil? Saya pikir sih sebenarnya untuk perorangan saja ya, Hmm. kita tidak usah bicara Indonesia, tapi kita bicara saja skop Sulawesi Tenggara, misalnya di Kota Kendari. Saya pikir tidak sedikit yang punya penghasilan 20 sampai 27 miliar per tahun. Hmm. Ya, Iya. kalau di Kota Kendari. Hmm. Artinya apa? Mereka bekerja hanya dengan tim kecil Hmm. atau perusahaan kecil. Iya. Kita punya 80 kepala desa. Iya, Kita iya. punya lurah, kita Betul. punya camat, Iya. kita punya kepala dusun, Iya. kita punya OPD mungkin 30-an kalau nggak salah. Dengan sumber daya yang sebanyak itu menghasilkan 27, Hmm. menurut saya itu tidak kreatif. Iya, iya. Bahkan menurut saya, kenapa tidak 10 kali lipat? Iya. Berarti Kenapa? bisa ini optimis Wah, optimis sekali. Saya yakin dan percaya, ketika diberi Kalau- amanah untuk menjabat bisa sampai 10 kali lipat dari PAD yang ada sekarang. insya Allah saya yakin saya mampu seperti itu. Karena sebelum saya memilih jadi jalur pengusaha, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Ya, baik yang perusahaan nasional sampai yang multinasional juga, atau internasional juga. Itu Ya, saya pernah mencetak laba penjualan itu lebih dari itu malah. Hmm. Itu kira-kira tahun keberapa bisa mencapai 10 kali lipat dari PAD yang ada sekarang? Kalau menurut saya sih, kalau memastikan angka, mungkin 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau soal merubahnya, saya pikir mungkin kurang dari 6 bulan pertama sudah akan ada perbedaan. Iya, Sudah akan ada perbedaan. betul. Ya, Artinya ini kita melihat dengan potensi yang dimiliki oleh Buton yang sebenarnya ini kaya akan potensi itu, tapi problemnya ini tidak dikelola dengan baik. Berarti seperti itu ya, sehingga potensi-potensi tadi pada akhirnya tidak bisa maksimal. iya. Kenapa saya bilang tidak maksimal? Karena menurut saya banyak aset-aset pemerintah itu yang mangkrak. Hmm. Kita boleh lihat lah, di Kamaru ada TPI. Iya.
ikan baru. Tapi sudah berapa tahun ini berhenti. Hmm. Kita lihat juga ada TPI Pasar Wajo, Ya. ya, dia dengan sistem sewa menyewa. Hmm. Padahal harusnya ini bisa menjadi pendapatan Pemda. Hmm. Kita melihat juga beberapa sentra IKM. Hmm. Salah satunya itu sentra IKM perikanan, sektor Hmm. perikanan. Saya dengan Kadin bisa merubah itu semuanya yang sudah 5 tahun lebih mangkrak. Padahal ini bukan birokrasi nih. Bukan. Saya Kadin. hanya memberikan contoh. Ya, 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 ya. memberikan Dan ini contoh. bisa mampu dilakukan. Bisa sekali. Bahkan Hmm. menurut beberapa pelanggan-pelanggan atau supplier ikan dari Hmm. beberapa daerah di Kabupaten Buton, melihat bahwa kamilah membeli ikan yang termahal saat ini. Artinya ini kita tidak bicara konsep, ini sudah ada faktanya seperti itu. Sudah menjadi fakta. Hmm. Dan itu sebenarnya bukan karena saya mau usaha ikan. Iya, iya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa aset-aset ini kalau dikelola dengan baik dan bisa menjadi sumber PAD, Iya. kenapa tidak? Dan itu terbukti bahwa saat ini Kadin adalah merupakan institusi yang paling mahal membeli ikan di Buton sana. Untuk hari ini, Untuk hari mitranya. ini. Mitra Kadin. Iya. Kadin ini organisasi. Iya, iya, iya. Ya, betul. jadi mitra Kadin sendiri ya, Iya. yang membeli ikan saat ini yang terbaik. Betul, ya. Nah, yang kedua, kita memang memangkas. Hmm. Artinya bagaimana menciptakan tenaga kerja. Iya. Dalam hal ini, misalnya biaya sortir. Iya. Itu kita merasa bahwa biaya sortir ini yang tidak masuk akal. Iya. Kita mencoba untuk bagaimana caranya meningkatkan. Minimal 2 kali lipat lah. Iya, iya. Seperti itu. Nah, saya berpikir bahwa dengan dimanfaatkannya lah ini beberapa aset-aset ya yang dimiliki Pemda yang Iya. menurut saya mungkin saya sempat dapat informasi juga kalau kurang lebih aset di Kabupaten Buton ini kan senilai 7 triliun. Iya, iya. Makanya saat waktu menjadi ketua Kadin saat itu dari pemerintah sendiri menawarkan seperti apa Kadin mau buat. Saya bilang kalau saya mau fokus dengan agromarin. Agromarin karena keinginan saya adalah bagaimana menghidupkan Perumda, bagaimana menghidupkan PD Pasar, bagaimana memperbaiki aset-aset daerah yang berpotensi menjadi penyumbang PAD, seperti TPI misalnya, sentra-sentra IKM. Nah, saya juga bagaimana memperbaiki ibaratnya perusahaan daerah yang lain seperti PDAM. Karena menurut saya di Buton sana untuk satu pelanggan aja itu 60.000. Kata beberapa orang yang saya tanya, bahwa sebulan itu mereka membayar biaya pelanggan itu 60.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan es batu tadi, yang harganya misalnya 30.000, ya untuk apa kita banyak perbaiki pipa, harus cari sumber air, harus mempekerjakan banyak orang, memperbaiki ini. Satu pelanggan sama dengan kita jual es batu 2 balok. Kan hitungannya sederhana. Kenapa kita jual es balok saja? Daripada jual air rugi terus. Nah, itulah sebenarnya yang saya melihat bahwa mungkin karena bidang saya bukan dari mungkin birokrat atau mungkin dari politikus, ibaratnya bidang saya di ekonom, makanya saya berpikir bahwa merubah mindset itu paling penting. Betul. Nah, bicara soal merubah mindset. Nah, mindset kita selama ini kan kalau kita bicara Buton itu aspal Buton. Nah, mungkin bisa Pak Wakil bisa memberikan elaborasi soal aspal Buton ini sehingga itu tidak hanya menjadi mindset saja di kepala kita bahwa Buton itu punya potensi aspal yang luar biasa, tapi apakah kemudian aspal Buton ini bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Buton? Kalau sektor pertambangan, saya pikir itu regulasi yang sebaiknya menurut saya itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Karena untuk saat ini, ya pemerintah daerah harusnya berpikir dulu bahwa 70% profesi yang ada di Kabupaten Buton itu kan petani dan nelayan. Artinya apa? Kalau APBD kita fokuskan untuk bagaimana pertambangan, saya pikir kita akan jauh telat. Nah, saya berpikir bahwa sektor pertambangan di Kabupaten Buton ini kan hadiah dari Tuhan ibaratnya. Hadiah dari Tuhan, seperti aspal kita yang punya, kita punya mangan, kita punya misalnya gamping, kita punya misalnya nikel. Nah, ini semua, ini kan kita harus pakai regulasi nasional. Dan saya pikir pendampingan pemerintah pusat itu lebih penting. Artinya, saya cuma hanya menekankan bahwa dengan adanya seperti itu, ada baiknya itu kita kembalikan ke pemerintah pusat. Adapun regulasi pemerintah daerah adalah bagaimana melindungi investasi mereka. Tetapi dengan harapan bahwa pada saat mereka melakukan pertambangan di Kabupaten Buton, sebaiknya dan pemerintah daerah itu melindungi supaya tanah masyarakat itu tidak dibeli. Artinya masyarakat bisa mendapatkan royalti, pemerintah bisa memberi himbauan supaya disertifikatkan, dan pendapatan BPHTB masyarakat itu mungkin bisa berpotensi
tambahan APBD 1 triliun mungkin Iya, dari iya. sektor pertambangan. Iya. Dan kan soal tadi disinggung bahwa pemerintah pusat kaitan dengan sudut pertambangan, kan kemarin Pak Presiden Jokowi sudah ke sana dan mengatakan bahwa 2024 stop impor aspal. Nah, apakah ini punya pengaruh dengan Buton sendiri atau gimana kalau kita bicara soal ini? Nah, saya sangat sependapat dengan program Presiden ya, Pak Hmm. Jokowi. Karena kenapa? Ini agak unik sebenarnya Hmm. yang untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya. Program-program hilirisasi yang Hmm. dilakukan Presiden kemarin kan pertama itu hilirisasi pertambangan. Ya. Ya, hilirisasi pertambangan. Misalnya kayak nikel, bauksit, mangan, dan lain-lain. Hmm. Yang kedua itu hilirisasi perikanan. Ya. Hilirisasi perikanan. Yang ketiga itu hilirisasi aspal. Hmm. Walaupun sebenarnya dia tambang juga, tapi Iya. mungkin dia non mineral. Hmm. Ya, kalau tambang yang lain itu yang dimaksudkan adalah mineral. Ini non mineral. Iya. Jadi bayangkan apa yang diperintahkan oleh Presiden dan apa yang dihimbau oleh Presiden untuk hilirisasi Hmm. sangat bagus sekali, dan yang paling uniknya adalah semua ada di Buton. Iya, iya. Kita bicara daerah sekitar, nggak usah kita bicara Indonesia. Hmm. Bicara aspal, banyak daerah yang nggak punya aspal. Hmm. Kita bicara nikel, banyak daerah yang tidak punya nikel. Iya, iya. Kita bicara ikan, banyak daerah yang tidak punya ikan. Hmm. Nah, di Buton ini punya tiga-tiganya. Iya, iya. Jadi semua perintah hilirisasi ada di Buton sebenarnya. Iya. Hmm. Jadi dengan program pemerintah pusat, saya pikir Buton tinggal jemput bola Iya. sebenarnya. Hmm. Seperti itu. Nah, problemnya sekarang tinggal jemput bola, tapi kenyataannya kenapa tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep yang selama ini disampaikan oleh pemerintah pusat terkait dengan hal Nah, tersebut. inilah sebenarnya apa sama kegelisahan kita di Kadin. Selama ini saya menjadi ketua Kadin, kan harapan saya dengan menunjukkan bagaimana cara menurunkan tingkat inflasi, Ya. bagaimana sebenarnya mengakali misalnya ketahanan pangan, Hmm. terus bagaimana menghindari stunting, Ya. itu kan sudah kita lakukan. Harapan kita kan sebenarnya hanya ingin menunjukkan Hmm. dengan cara berpikir saya, dengan cara berpikir sebagai pengusaha, begini loh cara yang gampang untuk merubahnya. Tetapi menurut saya mungkin kurang dipahami atau kurang dimengerti, sehingga dengan ajakan menjadi salah satu kandidat calon kepala daerah, ya demi daerah saya siap untuk memberikan ilmu saya, artinya mungkin selama ini saya hanya mencoba dari luar, Iya, iya. atau jadi single fighter. Mungkin dengan saya di dalam, setidaknya out of the box tadi, Iya, bahwa iya. pemerintah daerah itu tidak kaku Hmm. melihatnya. Dan saya berpikir bahwa kalau dengan ini dimanfaatkan dengan baik, waduh, luar biasa lah, Ya. bisa 10-20 kali lipat malah. Wah, Nah. ini sudah naik lagi nih. Ya, Bukan 10 kali lipat, sudah 20 kali lipat. iya, iya. Tadi Pak Wakil menyinggung bahwa potensi Buton itu 70% pertanian dan nelayan. Hmm. Berarti UMKM kita di sana itu coraknya 70% pertanian dan nelayan. Nah, ini dia. Saya beberapa kali membina UMKM-nya. Iya. Salah satu tuh yang kita lakukan itu adalah abon tuna. Hmm. Abon tuna ini kita bisa tekan harganya itu menjadi yang termurah di Indonesia. Dan kemarin kita coba fasilitasi untuk mendapatkan BP POM dan dari Kementerian Kesehatan juga. Nah, yang uniknya ini, beberapa tempat-tempat seperti gerai-gerai ini kayaknya butuh peran pemerintah supaya para UMKM ini bisa masuk, ya. Termasuk toko-toko retail ya yang masuk sekarang di Kabupaten Buton sudah mulai masif masuk. Saya pikir ini penekanan bahwa di dalam gerai itu kalau ya mungkin ada satu lemari atau ada satu rak yang khususnya produk-produk UMKM. Yang kedua, saya melihat produk-produk UMKM ini ibaratnya ini sama seperti manajemen pemain bola, sepak bola. Ya, kalau lagi rame bakso atau lagi pentol misalnya. Yang saya lihat ini kurang memanfaatkan ilmu marketing. Nah, saya beranggapan kemarin saya pernah sampaikan ke beberapa pelaku UMKM, kalau membuat UMKM, kalau bisa jangan keripik pisang, jangan keripik singkong, karena di Jawa pun juga itu mudah, di Kalimantan pun juga mungkin mudah, di Papua pun juga mungkin banyak pisang. Kita ini kan berbasis kelautan, perikanan. Kenapa tidak sekali-sekali bikin, misalnya manisan cumi misalnya, atau keripik udang atau keripik apa misalnya yang berbaur, yang bahan bakunya itu mudah kita dapat dan memang tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita melihat terlalu umum, melihat mungkin viral di TikTok, viral di Instagram, viral di apa, kita hanya mau mengikut saja. Saya pikir kita tidak punya arah sebenarnya UMKM. Seperti itu. Makanya saya merekomendasikan bahwa mengutamakan misalnya mungkin ya rumput laut. Ini kan banyak, ini kan rumput laut
ada satu merek itu yang kan merek dari luar kayak Thailand sana. Nah, kenapa bukan kita yang bikin seperti itu? Iya, iya. Kan aneh kan kalau misalnya kita kaya dengan laut kita bikin keripik pisang misalnya. Iya, iya. Ya terlalu banyak bahan baku itu di luaran. Iya. Berarti itu kembali lagi tadi bahwa kita harus out of the box Ya, dalam melihat ya, potensi ini. ya, Sehingga dengan out of the box itu ada branding yang kita hasilkan. Nah, sekarang ya, kan bicara Buton ini brandingnya itu kan hanya aspal saja. ya. Nah, kira-kira bagaimana yang akan dilakukan oleh Berlian untuk bisa membuat new brand atau brand baru di Buton dengan potensi tadi 70% ini sektor pertanian dan nelayan atau agromarin tadi? Menurut saya adalah kita mengklasifikasi produk, khususnya komoditi ya. Hmm. Komoditi ini kan banyak dan semua punya nilai pasar yang bagus lah ibaratnya, kayak cengkeh misalnya, pala misalnya, nilam misalnya. Bahkan orang tidak pernah membayangkan di Buton itu lebih dari 1 juta pohon kelapa. Artinya bukan cuma Sulawesi Utara yang punya maskot Nyur Melambai. Buton ini kan dari semua pinggiran pantainya ini semua pohon kelapa. Sehingga saya berpikir bahwa seandainya dimanfaatkan ini kelapa, ini ada 1 juta pohon kelapa di dalam. Artinya bagaimana menjadi kopra, bagaimana menjadi coconut oil. Ya. Karena orang tidak berpikir turunannya sebenarnya. Kita ini kan hanya akan menjadi petani Iya, iya. yang barangnya kita beli dengan murah. Atau kita hanya akan jadi nelayan yang hasil tangkapannya kita beli dengan murah. Nah, yang kedua yang dilupakan adalah bahwa sektor perikanan di Kabupaten Buton ini tidak ada yang memikirkan tentang budidaya. Iya, iya. Contoh, misalnya kita budidaya lobster. Makanannya ini kan keong-keong kolo umang lah kalau kita namanya. Iya. Ini kan makanan-makanannya ini sebenarnya. Yang kedua, laut kita dengan pH-nya yang masih bagus. Iya. Karena memang tidak ada sektor pertambangan di situ. Laut kita tidak tercemar. Nah, ini yang lupa bahwa nelayan budidaya ini juga harus kita pikirkan ke depannya. Sehingga kalau ditanya Buton itu kalau bisa serba-serbi, 1001 malam lah ibaratnya begitu. Iya, iya. Ibaratnya dia bukan cuma aspal yang dikenal. Dari kecil kayaknya aspal terus. Iya, iya. Saya sempat menggambarkan ya ke teman-teman bahwa ibarat tanggal lagu misalnya di MTV, aspal ini nomor 1 Iya. misalnya, perikanan nomor 2, pertanian nomor 3, perkebunan misalnya nomor 4, misalnya pariwisata nomor 5. Nah aspal nomor 1 ini sudah 100 tahun umurnya. Iya. Kalau lagu itu bosan kita dengar 100 tahun diulang-ulang. Maksudnya saya, kenapa dia tidak turun ke 3 atau ke 4 dulu? Iya, iya. Kita fokus dulu di tahun pertama atau tahun kedua untuk meningkatkan agromarin, sektor pertanian dan perikanan. Dan saya yakin dan percaya, siapa yang menguasai pangan, itulah daerah, itulah kota yang akan jadi besar. Iya, iya. Karena daerah yang menguasai pangan, yang menguasai energi, ya kan, yang punya kebijakan bagus, itulah yang menguasai sebenarnya. Iya. Dan saya berpikir Kabupaten Buton ini bisa menjadi leading. Dan saya berharap setelah PAD Kabupaten Buton ini kita perbaiki, bahkan mungkin menjadi yang tertinggi di sekepulauan Buton. Saya pikir tidak susah untuk Kabupaten Buton menjadi ibu kota provinsi. Iya, iya. Kepulauan Buton. Ya, baik. Tadi disinggung juga soal pariwisata, Buton. Nah, soal itu apa program yang akan dilakukan oleh Berlian untuk bisa menggenjot sektor pariwisata kita? Pariwisata ini kan saya juga ini selaku pengusaha di sektor pariwisata. Nah, yang saya lihat pariwisata ini kan banyak yang lupa bahwa kita ini punya budaya. Iya. Menurut saya sebab akibat. Iya. Sebabnya karena ada budaya, akibatnya itu ada pariwisata. Iya. Kalau kita mengetik di Google, mengetik Bali, yang muncul itu kan yang kita lihat cuma apa? Pura. Iya. Yang kita lihat cuma tarian-tarian. Yang kita lihat cuma misalnya ngaben, misalnya kalau untuk Bali. Atau misalnya kita lihat Toraja lah. Iya. Orang pun belum pernah ke sana. Kalau ditanya, apa yang kau tahu tentang Toraja misalnya? Wah, ada kuburan di Batu. Misalnya, oh ada seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya yang kita lihat adalah mereka itu lebih mengutamakan budaya dulu. Iya. Sehingga pada saat kita datang mungkin ada air terjun, mungkin ada pantai. Bayangkan kalau kita fokus dengan pantai, kita ini negara kepulauan. Dari Aceh sampai Papua ini pantai semua. Iya, iya. Jangan ajak orang mandi-mandi di laut, tapi ajak dia melihat budaya. Yang kebetulan saja pada saat mereka melihat budaya misalnya tari Mangaru misalnya atau ada mungkin beberapa budaya-budaya lokal sehingga pada saat mereka habis menyelesaikan melihat budaya tadi ya mereka juga bisa berwisata. Contoh paling kecil kemarin ada kurang lebih 100 ya kalau nggak salah yak itu kapal-kapal yang berlayar yang sehingga mampir di Kabupaten Buton. Nah, dan saya lihat juga beberapa yang kita lihat, kita tanya juga, kita review juga bahwa mereka sebenarnya
kehadiran mereka itu hanya mau lihat budaya, mereka tidak mau lihat mall, Iya, iya, iya. mereka tidak mau lihat gedung bertingkat, karena Iya, mungkin di negaranya atau di tempat mereka itu sudah bosan dengan yang iya, begituan, sehingga mungkin laut yang jernih, mungkin ada pangkalan perahu atau iya. seperti apa. Hmm, Inilah yang bisa mengejut pariwisata, tapi atas dasar budaya. iya. Nah, kira-kira apa keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Buton dari sektor pariwisata yang bisa dijual ke wisatawan sampai ke mancanegara? Buton ini tanah yang subur, dan kita punya harus bersyukur juga bahwa kita ini dapat keajaiban alam. Iya, Kenapa? Karena letak kita ini kan diletak ibaratnya kalau zaman Kesultanan dulu itu kita bersiap dari kerajaan Goa kalau angin barat. Kita harus bersiap dari serangan dari Ternate kalau angin timur. Artinya laut kita ini sebenarnya mudah dikunjungi dengan jalur kapal yang ada. iya, Nah, menurut saya korelasinya adalah budaya kita itu misalnya kayak pesta adat, iya, pesta kampung. Itu kalau bisa intervensi Pemda. iya, Intervensi Pemda dan menjadikan itu bahwa kenapa tidak sekali-sekali kita undang orang di luar? Kalau pesta kampung kita undang tetangga atau undang daerah sekitar misalnya, kenapa tidak undang orang dari provinsi, iya, undang dari orang mancanegara, dan itu dibikin lebih profesional, dibikin lebih rapi, sehingga iya, budaya kita menjadi maskot pertama sebenarnya untuk bagian dari perkembangan pariwisata di Buton. iya. Nah, tadi disinggung soal bagaimana, berarti soal pengelolaan. Nah, selama ini kan kalau kita bicara soal pengelolaan, problematika yang muncul itu soal kepastian. Dengan kata lain kalender pariwisata. Sejauh ini kan setahu saya di wilayah Cape Town ini tidak ada daerah yang punya kalender pariwisata yang jelas. Sehingga dari Januari sampai Desember itu kita tidak tahu mau kemana, di mana, apa acaranya. Nah, kira-kira soal kepastian dalam kalender pariwisata itu seperti apa yang akan dilakukan sehingga ada kepastian bagi wisatawan untuk datang ke sini? Saya pikir Buton ini butuh mungkin teknologi informasi yang lebih bagus. Kenapa? Kita bisa bikin portal. Iya, Portal itu tidak hanya menggambarkan apa yang punya menjadi potensi sumber daya alam, apa yang menjadi SDM kita, tetapi salah satunya itu mengangkat tentang ibadah. Betul tadi dikatakan tadi, menurut saya ini hanya dari mungkin grup WA atau mungkin dari pesan-pesan singkat, tapi tidak menjadikan ini sebagai kalender tahunan sebenarnya. iya, Artinya banyak kegiatan itu sebenarnya yang tidak terdata. iya, Tidak terdata karena memang bagaimana caranya mau didata kalau pemerintah daerah sendiri tidak mengintervensi acaranya. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Nah, inilah yang menurut saya ke depannya Dinas Kebudayaan ini bisa menjadi tonggak utama. Baru pariwisata mengikut. Karena iya, kenapa? Dinas Kebudayaan ini kan yang akan mendata misalnya pesta kampung iya, seperti apa dan bagaimana. Jadi tidak hanya sebatas seremonialnya saja yang kita lihat, tetapi apakah korelasinya ini bisa menjadi penyumbang PAD iya, seperti itu. Dan saya sangat berharap juga di Buton ini jangan hanya adat Buton yang ditampilkan. Jangan lupa juga kita punya beberapa suku, agama yang berbeda dengan kita dan ini menjadi bagian dari kita. Contoh misalnya kayak Hindu Dharma Bali yang trans dari Bali, dari Jawa. Kalau bisa ini dipadukan juga sehingga orang merasa bahwa memang Buton ini menjunjung tinggi toleransi. Jangan misalnya kalau mau sebelum Nyepi itu ada ogo-ogo misalnya. Jangan cuma di desa. Kalau bisa kenapa tidak sama-sama? Seperti itu. Ada misalnya wayang. Jadi kita merasa bahwa pesta budaya itu karena toleransi juga salah satunya. Dan saya sangat berharap ke depannya itu portal inilah yang memberikan informasi. Orang tinggal mengakses portal data, portal mungkin di startup, di HP misalnya, itu bisa mengecek tentang apa yang mau dilakukan. Bahkan mungkin kita berikan call center atau hotline, misalnya kayak sumber daya alam, itu bisa menghubungi langsung. iya, Dan mungkin dinas komunikasi dan informasinya ini ya lebih, kalau bisa kita dibikin lebih profesional. lebih profesional. Ya, Berarti itu relevan dengan program yaitu pelayanan publik e-government gitu ya. ya betul. Karena kita tidak hanya berkutat pada hal yang sifatnya konvensional, Ya, tapi ya, kita harus ke hal yang digital ya, seperti itu. ya, Nah, berarti kan ini ada kaitannya dengan birokrasi ya, untuk bagaimana mereka harus adaptif dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Nah, soal birokrasi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Saya pikir Pak Haji Dr. Bere Ali ini kan profesional di bidang birokrasi. Nah, beliau juga kan sudah
artinya konsisten dan menjadi orang yang komitmen sehingga di kampung orang, di negeri orang itu dipercaya Iya, untuk mengelola birokrasi. jadi 01 di sana. Ya, menjadi 01. Saya pikir tidak akan sulit. Pertama, beliau asli pribumi. Iya. Yang kedua, beliau pengalaman di sisi birokrasi. Yang ketiga, bahwa kearifan lokal itu ada di dalam dirinya beliau juga. Iya, Saya iya. pikir untuk bagaimana caranya menjadi birokrat ulung atau yang profesional, saya pikir itu sudah mudah buat beliau sebenarnya. Karena tugas saya sebenarnya menjadi wakil bupati ini, saya hanya berpikir bagaimana bahwa tidak selamanya kita hanya menghamburkan uang. Iya. Tapi saya hanya berpikir bahwa bagaimana investasi itu masuk di Kabupaten Buton sehingga bukan uang kita yang keluar, tapi uang kita yang masuk. Iya. Salah satunya itu juga PD Pasar. Saya ingin menghidupkan PD Pasar supaya kalau seandainya isi dalam pasar itu bisa kita adakan, contoh kayak telur, untuk apa kita ambil dari kota Iya. lain? Betul, betul. Jadi kebijakan fiskal pemerintah daerah pun juga itu bisa kita kerjakan supaya kita melindungi para petani, kita melindungi para peternak. Jadi tujuan saya adalah menghidupkan semua sektor-sektor yang bisa menambahkan PAD. Iya. Dan memang kayak tadi disinggung soal telur, Ya, kemudian daging, ya, itu kan ya, kebanyakan diimpor itu. ya, Belum bisa kita, dan itu Ya. selama kita ada ini, ya, itu sudah menjadi hal yang lazim seolah-olah. Tidak bisa diselesaikan. betul. Nah, padahal itu kan punya potensi peluang ekonomi yang besar kalau Iya. itu kemudian dilakukan. Nah, kira-kira problemnya itu seperti apa dan solusinya untuk bisa menyelesaikan masalah itu sehingga ini tidak terulang setiap waktu? Apakah Kalau memang- saya sih mudah saja. Kalau kita lihat sekarang siklus perputaran uang di Kabupaten Buton itu kan kecil sekali. Iya. Nah, untuk meningkatkan uang itu tidak keluar, uang itu hanya berputar di dalam wilayah itu, yaitu kita mengintervensi kebijakan fiskalnya. Iya, iya. Salah satunya itu tadi menghidupkan perusahaan-perusahaan daerah, karena dalam hal ini dinas itu hanya memberikan regulasi atau menjadi operator. Iya. Nah, eksekutornya ini adalah perusahaan-perusahaan daerah tadi, salah satunya PD Pasar. Iya. Nah, contoh misalnya sebelum masuk barang dari luar, contoh kayak misalnya telur, kita sudah bisa membayangkan bahwa harga yang akan masuk ini sekian. Iya. Kenapa kita tidak bikin satu peternakan yang kita bisa layani? Iya. Karena dengan PD Pasar, kuota kebutuhan pasar itu dikendalikan oleh PD Pasar. Iya. Sehingga bagaimana caranya supaya uang itu berputar di Kabupaten Buton? Iya. Karena menurut saya, Buton itu kenapa menjadi tingkat inflasi, ini kan lucu. Tingginya inflasi itu karena ikan kembung. Padahal laut kita, teras kita laut Banda. Iya, iya. Inflasi kita itu karena gara-gara cabai. Astaga, suburnya ini. Kita punya paru-paru dunia Lambu Sango malah. Iya, iya, iya. Kok bisa cabai aja harus kita Beli dari luar. datangkan dari luar? Iya, Ini kan tidak masuk akal menurut saya. Dan saya pikir kalau kita intervensi langsung, orang akan senang menanam cabai. Karena kenapa? Semua PD Pasar diambil dulu dari petani lokal. Iya, iya. Seperti itu. Nah, artinya seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya kan dengan potensi yang dimiliki oleh Buton, Buton ini sudah go global sebenarnya. Iya. Tadi disebut Lambu Sango, Ya, Aspal Buton. Iya. Ini kan kalau kita sebut itu kan, maka yang terkoneksi dengan Buton itu dunia luar. ya. Nah, soal Lambu Sango sendiri seperti apa? Sentuhannya supaya itu memang sentuhannya tepat. Kalau saya sih lebih cenderung dia menjadi maskot. Iya. Dan dia bisa menjadi cagar alam. Saya sendiri tidak berpikir untuk merusak hanya gara-gara mengelola sektor pertambangan. Iya. Saya sangat berharap hutan Lambu Sango ini menjadi maskot dunia dan menjadi tempat-tempatnya para research lah, para peneliti Iya, datang. betul. Yang kedua, saya berpikir kita juga harus sadar bahwa dulu ada pepatah nenek moyang di Buton ini bahwa kalau niat kita tulus ikhlas untuk daerah atau mungkin lebih kenal boleh mau karo sumana mulipu lah, orang bilang maka akan muncul harta yang berlimpah, akan muncul kekayaan yang tumbuh dari tanah Buton ini. Iya. Saya pikir itu betul menurut saya. Karena kenapa? Karena saya melihat hampir semua produk ini adalah produk-produk yang sebenarnya sudah internasional. Sehingga saya merasa kenapa dalam salah satu visi dan misi itu adalah desa bisa ekspor. Karena saya melihat hampir semua produk-produk yang kita punya di Kabupaten Buton sebenarnya produk unggulan. Iya. Nah, kalau kita lihat lagi, tinggal satu klik atau satu step lagi sebenarnya menuju ke sana. Ini ada di mana sebenarnya permasalahannya? Menurut saya di sini peran sertanya pemerintah daerah. Dalam hal ini kalau pemerintah daerahnya out of the box, tidak melakukan hal-hal yang umum, yang seperti itu dan itu dan itu, dan Iya, diulang-ulang bertahun-tahun, saya pikir
Ya janji Sultan tadi juga tidak ada gunanya. Iya, iya, Karena kenapa? Memang hati kita bukan untuk daerah sebenarnya, iya, tapi berdasarkan baik kepentingan. iya. Seperti itu. Nah, ini kan menarik kalau kita lihat di Buton ini kan ada 6 pasangan calon. Hmm. Dan kalau kita lihat profilnya, ini kan kebanyakan eh, sukses di luar Hmm. rata-rata. Tapi kemudian eh, setelah sukses mau membangun kampung. Nah, kira-kira apa program berlian yang bisa dilakukan agar kesuksesan itu juga dimiliki oleh masyarakat kita yang ada di Buton sana? Artinya eh, orang-orang Buton itu dengan SDM-nya dari SD, SMP, SMA sampai mereka digembleng di sana itu bisa menjadi produk kebanggaan Buton dari aspek pengolahan SDM di sana sehingga bisa unggul. Ya, kalau saya lihat dari semua 6 pasangan calon, saya pikir ini kan semua putra terbaik Ya, dari Buton sendiri dan ya, saya merasa bahwa semua punya visi dan misi yang bagus. ya, Namun terkait apa yang saya sampaikan ke beberapa teman-teman atau beberapa relawan bahwasanya mungkin dari 6 pasangan calon ini hanya kami yang berlian yang belum pernah mungkin merasakan seperti ya mungkin bupati, ya, PJ atau menjadi bagian dari keluarga ya, atau mungkin di DPR. ya. Nah, saya dengan Pak Bereali ini kan mungkin satu-satunya mungkin yang belum pernah merasakan. Hmm. Sehingga kami ini hanya aktif dengan profesionalisme saja. Ya. Saya dengan ekonomnya, Pak Berali dengan birokratnya. Harapan kami sebenarnya bahwa apa yang kami miliki, artinya kita sangat berharap itu akan banyak SDM-SDM baru, akan banyak orang-orang di Buton sana yang bisa menjadi SDM yang profesional. Nah, salah satunya itu adalah saya sangat berharap ke depannya itu orang itu akan bangga memiliki KTP Buton. Iya. Karena memiliki KTP Buton itu banyak fasilitas. Buton Pride. Ya, seperti itu. Jadi KTP Buton itu misalnya, contoh, dengan berKTP Buton, insya Allah saya dan Pak Bere Ali itu akan mengadakan namanya uang duka. Uang duka, contoh, kalau kita berpikir per satu kematian 365 hari, tiap hari aja yang ada yang meninggal, itu cuma 365 juta. 2 hari yang meninggal itu ada 700 jutaan. 3 orang meninggal per hari itu cuma 1 miliar lebih. Dengan kita menambah PAD, kenapa tidak kita berikan itu semuanya? Kita berikan insentif bulanan yang tidak 6 bulan lagi misalnya. Kita berikan bulanan untuk perangkat adat dengan mungkin perangkat-perangkat masjid ataupun beberapa agama yang ada ya seperti gereja, pura dan lain-lain. Itu saya berpikir bahwa pentingnya apa namanya ya, stabilnya satu daerah, yaitu kan itu peran serta juga dari perangkat adat dan tokoh-tokoh agama. Ya, betul. Sehingga saya merasa dengan kita memberikan insentif kepada mereka, mereka bisa menjadi bagian dari yang menjaga daerah seperti itu. Artinya mereka tidak merasa sebagai objek, tapi Ya. mereka adalah subjek Ya. dalam pembangunan Ya, Buton. ya. Nah, ada hal menarik juga yang saya lihat dari apa yang dielaborasi oleh Berlian, yaitu di sini disebutkan melestarikan budaya dan wisata serta mengenali potensi desa dalam program Desa Wisata Budaya dan Desa Bisa Ekspor. Nah, kita ketahui bahwa Buton ini punya 83 desa, 17 kelurahan, 7 kecamatan. Nah, dengan sejumlah itu, karakteristik apa kira-kira yang paling kuat yang dimiliki oleh desa-desa itu, yang itu bisa menjadi brand untuk dinaikkan sehingga itu bisa menjadi tadi itu Buton Pride dan bisa berbicara jauh lah ini Buton ini. Saya rasa yang pertama adalah semua program-program pemerintah itu tidak luput juga dan menurut saya misalnya kayak Musrembang misalnya itu menghadirkan tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh agama. Artinya apa? Kita kadang itu tidak sadar bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan budaya itu yang menurut saya itu masih dilestarikan sampai hari ini. Contoh paling kecil kalau di Buton. Di Buton itu ada agenda tahunan untuk kita ke Gunung Siontapina. Ya, Dan betul. itu yang orang-orang sepuh yang ke sana. Dan sebenarnya kalau kita berpikir bahwa mereka ini kan mendoakan kampung. Berterima kasih kepada misalnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan gunung ini banyak orang bisa mencari makan, bahasa mencari hidup, ibaratnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya tadi itu sebenarnya perlu kita promosikan. Yang kedua, kalau kita bicara itu desa bisa ekspor, ingat ada 80 desa di sana. Artinya setiap desa ini punya BUMDes, badan usaha milik desa.
Saya ke depannya beranggapan selain dana desa, pemerintah daerah juga itu bisa memikirkan bagaimana caranya pendapatan itu desa Hmm. dengan BUMDes. Karena umumnya BUMDes ini kan hanya yang mudah. Ya, ya. Contoh paling kecil misalnya salah satu jenis usahanya yaitu sewa menyewa tenda. Ini kan sebenarnya menurut saya perlu tambahan ilmu sedikit, Ya, perlu ya. tambahan pendekatan bahwa di setiap desa itu, contoh adalah Sembangi, di situ Ya. ada jeruk misalnya, Ya, ada Sampawalo, di situ penghasil tuna yang besar. ya, betul. Nah, desa bisa ekspor yang dimaksud ini adalah bagaimana desa itu melalui BUMDes ini bisa menjadi payung. Hmm. Contoh paling kecil misalnya, ada BUMDes tapi tidak ada Perumda Ya. sebagai induk dari bisnis daerah. Hmm. BUMDes ini mau kemana kira-kira? Melapornya hanya ke kepala desa, atau BUMDes ini langsung go internasional? Iya. Nah, inilah yang kita bilang tadi, desa mewujudkan desa bisa ekspor. Bahwasanya peran serta BUMDes ini minimal punya ensiklopedia, minimal punya literatur tentang apa sih yang dimiliki desanya. Ya. Kita sudah adakan kunjungan di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak. Itu ada namanya desa desa ikan asap. Padahal kalau kita lihat di Demak itu kan dikelilingi oleh sawah. Dan airnya itu bahkan kalau banjir itu di situ tergenang. Tapi lucunya ada pengasap ikan. Nah ini kan lucu ini. Ya, ya. Tetapi karena hanya dia out of the box ibaratnya cara berpikirnya. Desa yang notabene-nya ini mungkin penghasil padi. Tapi di situ dia punya sentra IKM pengasapan. Bahkan ternyata ada 2 ikan asap terbesar di Indonesia itu kan ada di Demak. Kalau Pemindang itu ada di Kelungkung, Bali. Nah ini yang lucu. Daerah-daerah ini dapat supply ini termasuk dari Sulawesi. Salah satunya juga dari Buton. Kan begitu. Artinya sapi punya sapi punya susu, kambing punya nama. Ya, betul. Itulah yang terjadi. Makanya wujud-wujud tadi itu adalah bagaimana kita menghidupkan dulu sektor-sektor usaha, mencetak banyak pengusaha. Yang kedua, yang menjadi leading itu adalah membuat perusahaan-perusahaan daerah sehingga BUMDes ini ada role bisnisnya, Jadi tidak hanya ibaratnya apa yang mudah di kampung, karena sering hajatan, banyak sunatan, banyak acara joget, makanya tenda laku. Kita bisnis tenda. Ya, kedepannya tidak begitu lagi. Artinya bukan tidak begitu lagi, tetapi mungkin lebih dari itu diversifikasi Artinya usahanya. dia go global. Ya, go global. Tidak bisa, walaupun Anda pemain lokal, tapi orientasi global. Orientasi harus internasional. Seperti itu. Dan itulah yang dimiliki oleh orang Buton sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah, kita punya Wawdewau yang konon membiayai keraton, yang konon punya ribuan kapal, yang konon bekerja sama dengan VOC, yang konon gara-gara itu VOC tidak menyerang Kesultanan Buton, sehingga menjadi sahabat bukan musuh ibaratnya. Berarti kan dari bicara legenda tadi, kita ini sebenarnya legenda kita ini sebenarnya bangsa pengusaha atau entrepreneur. Dan itu bukan legenda sebenarnya, karena menurut Profesor Susanto Zudi, benteng keraton ini dibangun oleh masyarakat Buton, bukan oleh pihak di luar itu, oleh negara lain katakan seperti itu. Artinya kan ini menggambarkan bahwa orang Buton itu jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu yang ada dalam adrenalinnya. Betul. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kemana itu semua? Saya pernah ditantang sama beberapa komunitas seni komunitas misalnya seni itu kayak misalnya fotografi, komunitas sinematografi. Mereka pernah bilang dengan saya, kira-kira apa yang dibikin dengan Buton yang bagus? Saya bilang, bagaimana kalau kita bikin tentang Wawdewau sebagai legenda pedagang besar atau legenda pengusaha besar? Mereka bilang, wah gampang bikinnya. Kita masih punya misalnya Wabula, tempat sandar kapalnya, kita masih punya jejak sejarah ininya. Saya bilang tidak, saya tidak tertantang dengan itu. Yang saya mau tahu adalah bisa sampai 1000 kapal, apa isi kapalnya sebenarnya? Kalau isi kapalnya pisang, tanam pisang kita. Karena dari dulu ternyata dia bisa besar ini Buton, gara-gara isi kapal itu. Kalau isi kapalnya aspal, kita masifkan penambangan aspal. Kalau isinya itu cengkeh, kita tanam cengkeh sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa tidak ada kajian? Kita bangga kita punya nenek moyang yang memang latar belakangnya adalah pengusaha atau pedagang besar. Tapi kenapa tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya apa sih di dalam isi kapalnya itu? Dalam kompartemen kapal sampai ribuan itu apa
yang dibawa kirim. Ya, Apa ada barang yang datang ke sini atau ada barang yang keluar? ya, Nah, ini kan yang jadi pertanyaan sehingga kita tidak merasa bahwa kita jangan cuma bangga dengan profil, ya, tapi kita harus mengetahui juga prosesnya seperti ya. itu. Hmm. Nah, inilah sebenarnya membangkitkan tidak luput lah ibaratnya antara sejarah ya, apa yang terjadi hari ini dan memang apa yang menjadi impiannya Ya. Kabupaten Buton. Artinya kita bicara masa depan Buton itu sebenarnya luar biasa. Ya, ya, Kalau tadi itu kita mengenali sejarah, ya, mengetahui potensi dan ya, bagaimana itu semua dimaksimalkan untuk ya. bisa lebih optimal. Hmm. Nah, eh, tadi soal optimalisasi ya, yang dilakukan untuk bagaimana desa-desa tadi itu bisa dari BUMDes tadi itu tidak hanya melakukan hal-hal sifatnya seremonial, tapi ini berarti kan di sini ada ego sektoral masing-masing desa. Dan kalau mereka kolaborasi kan sebenarnya ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Dan ada namanya BUMDes Hub. BUMDes Hub itu artinya Ya, terkoneksi semua itu dengan terkoneksi. payung tadi. Eh, Perusahaan daerah. perusahaan daerah tadi. Nah, dari problematik yang ada ini, kira-kira solusinya seperti apa? Sehingga BUMDes-BUMDes tadi itu bisa lebih powerful. Artinya tidak hanya seremoni saja dia, tapi bisa sampai go global tadi. Kalau menurut saya sih itulah peran pemerintah sebagai pengayom. Artinya apa? Kita mengklarifikasi dulu sebenarnya. Pertama, komunitas apa sebenarnya yang ada di Kabupaten Buton? Contoh paling kecil misalnya kita mungkin mendatangkan konsultan atau ahli ahli tanah misalnya. Apa yang cocok sebenarnya di tanah ini? Kalau yang cocoknya seperti ini dan kita lihat trennya, kita kan bisa melihat bahwa tren-tren komoditas itu ada. Dari Januari sampai Desember itu kan ada tren yang kita lihat bahwa harga komoditas ini sebenarnya unggulan. Yang mana bukan unggulan. Makanya pentingnya bahwa setiap desa itu punya ensiklopedia tentang dirinya. Betul. Misalnya, desa ini bukan hanya sebatas, oh kita bisa tanam jagung, total lahan yang bisa kita tanamkan nilam sekian. Tapi juga termasuk acara adatnya. Berapa sih jumlah tokoh adat? Hari-hari apa pesta kampungnya? Nah, dengan adanya seperti itu, inilah yang mau dihapkan tadi. Bahwa produk itu bukan ujuk-ujuk desa langsung bawa ke Cina, bawa ke Jepang, bukan. Tapi barang yang ada di desa itu bisa sampai ke Cina, bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Australia. Itu melalui peran serta perusahaan daerah sebagai pengayom. Sehingga hasil yang maksimal tadi, pendapatan masyarakatnya akan meningkat. Nah, melalui PDPD pasar atau melalui apa, uang itu jangan kita bawa keluar. Tapi berputar perputaran uang itu meningkat di Buton. Sehingga memicu banyak urbanisasi yang masuk ke sana untuk menjadi pekerja. Sehingga problem yang selama ini terjadi, mereka menjadi perantau begitu, itu tidak lagi terjadi. Mereka bisa lebih safe dan punya masa depan lah ketika mereka ada di daerah karena ada kepastian tadi. Ya, perantau ini kan ada yang perantau sekolah, ada perantau juga yang pekerja. Perantau sekolah biasanya setelah tamat sekolah bekerja bagus, itu tidak pulang. Tapi kalau perantau pekerja, ini biasanya ya hanya untuk bekerja. Biasanya pendidikan formalnya pun juga misalnya kurang. Contohlah kita lihat, kalau lagi musim cengkeh banyak di Buton sana yang harus ke Taliabu sana, Halmahera sana untuk memetik cengkeh. Nah, kalau kita berhitung dengan 2 dapur, harus mengirim uang ke istrinya, berisiko jatuh dari pohon, ibaratnya harus ada biaya berangkat ke sana, pulang balik dan sebagainya. Minimal menurut saya dalam satu musim itu mereka hanya menyimpan uang itu kisaran 2-5 juta. Dan itu menurut saya seandainya Buton ini bisa kita menjadikan tujuan investasi, untuk apa berangkat ke sana? Seperti itu. Berarti dengan kata lain bahwa ketika kita bicara Buton sebagai tujuan investasi itu bisa mencegah capital flight. Betul. Dengan demikian uang itu akan berputar di daerah sehingga sektor real itu akan berdenyut. Nah, dan problematika itu kan yang selama ini ada ya. Sektor real kita itu tidak bergerak. Hanya bermain di level pelaku usaha besar sehingga pelaku usaha kecil itu tidak seberapa tersentuh. Nah, mungkin Pak Wakil bisa menjelaskan kepada kita ketika diberi amanah nanti, apakah ada kira-kira program sosialisasi kerja yang akan digenjot oleh Berlian untuk membuktikan visi misinya tadi? Program sosialisasi kami itu adalah memastikan bahwa penjualan produk-produk khususnya dari
petani itu harus langsung aksesnya ke end user, tidak mengakses lagi yang masih transisi. Artinya kayak apa? Kita mencoba bahwa dengan mungkin kita meminta bantuan Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk membawakan kita yang kita melihat bahwa ini potensi agromarin ini punya nilai tambah yang besar, sehingga bisa mengejut PAD. Nah, 100 hari pertama otomatis saya harus memastikan bahwa minimal sudah memiliki semua, menghidupkan PD pasar, memperbaiki PDAM, menghidupkan aset-aset yang mangkrak. Yang kedua, bagaimana perusahaan daerah itu ada. Karena perusahaan daerah itu kalau banyak yang berpikir bahwa harus punya uang baru bekerja, menurut saya tidak. Perusahaan daerah itu kan cuma privilege dari Pemda. Pada saat misalnya direkturnya ke Jakarta, ada perusahaan ikan, mau tidak berinvestasi di Kabupaten Buton? Jaminannya apa? Pemerintah. Nelayan juga mau tidak? Ini list harganya yang dari end user. Misalnya, karena ada tuna, kenapa bukan aneka tuna yang kita bawa ke sini? Aneka tuna Indonesia kita bawa ke sini. Kalau misalnya nilam, kenapa tidak pabriknya kita bawa ke sini? Minimal dengan mungkin ada beberapa studi kelayakan bisnisnya, kita tinggal mendata bahwa jumlah petaninya sekian, jumlah nelayannya sekian, yang dihasilkan per tahun sekian. Saya pikir dengan membuka itu dan informasi yang tepat, orang akan berani investasi. Dan Perumda tidak perlu penyertaan modal menurut saya. Jadi dengan minim kekuatan, dengan minim permodalan, dengan minim perangkat kerja atau apapun itu, saya pikir tidak melemahkan peran pemerintah daerah dalam membuat satu trust atau kepercayaan kepada investor dan para pelaku-pelaku profesi terbanyak ini kan petani dan nelayan. Jadi ini pemirsa, ini luar biasa. Beliau berbicara secara fasih karena memang sudah sekitar 2 tahun lebih memang terjun bebas dengan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, karena memang ruang Kadin itu luar biasa, langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di bagian ujung diskusi kita ini tidak terasa sudah sekitar 1 jam kita menyampaikan pandangan, gagasan, dan apa yang akan dilakukan dengan potensi yang dimiliki oleh Buton saat ini. Apa kira-kira di bagian ujung ini yang Pak Erin atau Pak Wakil mau sampaikan kepada masyarakat terhadap berlian ini? Terima kasih. Saya sangat berharap bahwa khususnya masyarakat Kabupaten Buton yang berprofesi sebagai nelayan atau sebagai petani atau yang pelaku-pelaku sektor agromarin, hadirnya Pemda itu bisa meningkatkan pendapatan mereka. Hadirnya Pemda akan mengakses pasar yang lebih besar. Dengan hadirnya Pemda, mereka tidak merasa sebagai hanya termarginalkan. Dengan hadirnya pemerintah daerah, pendapatan mereka akan kita pikirkan sampai dengan stimulan bahwa semua bantuan akan tepat guna. Dan apapun yang kami berikan itu akan berdampak lurus pada peningkatan asli daerah. Sehingga jangan takut menjadi petani dan jangan takut menjadi nelayan. Saat saya dan Pak Berali mungkinnya akan, insya Allah, yang akan memimpin di 2024-2029. Karena kami akan pegang teguh beberapa program-program yang khususnya di agromarin, dan kami pastikan kita akan fokus di sektor itu. Terima kasih Pak Erin atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Ini diskusi sangat luar biasa. Saya bisa katakan daging semua ini. Apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Jadi terima kasih pemirsa atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.